Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya, guys. Bab 677. Kamu benar-benar berani datang. Semua orang menatap Hu Yidao, bertanya-tanya siapa putrinya. Apakah itu terlihat jelek? Apakah tidak ada yang menginginkannya? Jika tidak, dengan identitas dan status Hu Yidao, jika dia meminta untuk menikahi putrinya, mungkin akan ada banyak dokter yang mengantri untuk menikahinya. Lagi pula, dengan status dan kualifikasinya, masa depannya cerah dan bisa dikatakan masa depan cerah jika bergabung dengan barisan Hu Yidao. Beberapa dokter bahkan berpikir jika itu mereka akan menikah meskipun mereka jelek, dan apakah mereka harus menjalani operasi plastik. Betapapun parahnya, jika Anda mematikan lampu di malam hari dan tidak dapat melihat apapun, tetap saja sama. Bagaimanapun, identitas Hu Yidao terlalu langka. Dia memandang Ji Fei, penuh rasa iri, cemburu dan benci. Ji Fei tidak punya pilihan selain mengangkat tangannya dan menyentuh hidungnya. Dr. Hu, Sueyao adalah kampus cantik Universitas Kedokteran Ninghai. Akan ada banyak orang yang mengejarnya di masa depan, dan akan mudah baginya untuk menikah dengan keluarga kaya. Jadi jangan membuatku malu, pria yang sudah menikah. Dahi, setiap orang yang baru saja membayangkan kemungkinan dan versi yang tak terhitung jumlahnya sekarang menjadi bingung. Dia ternyata sangat cantik ini. Menatap Hu Yidao, saya menemukan penyesalan di wajahnya. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dan berkata, "Tuan Ji, saya tahu tentang ini, tapi saya tidak tahu apakah Sueyao bisa melepaskannya. Anda masih harus lebih khawatir." Wajahnya penuh kekecewaan, dan ada kerumitan yang tak terlukiskan di matanya. Rasanya seperti kehilangan menantu yang sangat langka yang menunggangi seekor naga. Huo Lei, yang awalnya bosan dengan Ji Fei dan sedikit gugup dengan permintaan terima kasih Ji Fei, menunjukkan rasa ingin tahu di wajahnya, dan bahkan menjadi tertarik pada Ji Fei. Terutama ketika saya memikirkan Angel yang sangat mendukung Ji Fei. Siapa pria ini? Ji Fei melirik ke arah Huo Lei, yang dalam keadaan linglung, dan berkata, "Ingatlah untuk berhutang budi padaku." Sebelum Huo Lei sempat bereaksi, Ji Fei sudah pergi. Hu Yidao dibiarkan dengan wajah penuh penyesalan dan keengganan. Ji Fei keluar dari rumah sakit rakyat Ningjiang dan hendak pergi ketika ponselnya tiba-tiba berdering. Ketika dia melihat nama yang terpampang di layar adalah Seng Lingyun, kepalanya tiba-tiba berdengung, lalu dia teringat tenggat waktu 1 hari dan menekan jawaban sambil tersenyum masam. Namun, tidak ada suara di telepon. Ji Fei mengangkat alisnya dan berkata, "Aku akan menutup telepon jika tidak apa-apa." Begitu kata-katanya keluar, kemarahan Seng Lingyun sepertinya meluap. "Ji Fei, apa maksudmu?" Amarah, mengaum, tidak ada lagi pengekangan perempuan. Ji Fei mengerutkan kening lebih erat. "Seng Lingyun, apa yang kamu inginkan?" "Ji Fei, aku bukan wanita yang kejam. Aku juga bukan wanita yang tidak bisa menikah. Jika aku ingin tinggal bersamamu, selain memohon padamu untuk berobat, hal lainnya adalah memenuhi keinginan ibuku." Alis Ji Fei sedikit mengendur. "Aku bisa membantumu memenuhi permintaan pertamamu, tapi aku tidak akan menjadi cinta sejatimu. Adapun permintaan kedua, jangan pikirkan itu, saya hanya memiliki Li Ruoxi di hati saya, dan itu tidak mungkin." Seng Lingyun terdiam. Sesaat kemudian, terdengar bunyi bip dari ponsel Ji Fei. Memegang ponselnya, hati Ji Fei sangat rumit. Dalam hidup ini, tidak ada wanita selain Li Ruoxi yang bisa membuat jantungnya berdebar. Namun,
hidup dan mati ayahnya ada di tangan Xiao Hongyan, dan dia berada dalam dilema. Setelah memikirkannya lama, saya memutuskan untuk mengambil inisiatif dan menemukan nomor telepon Chen Ziji dan memutar nomor itu. Setelah hanya satu deringan, Chen Ziji segera menjawab panggilan itu dan berkata dengan suara rendah, "Saudara Ji, saya di kantor Zhang Yuan dari grup Hongke." "Apa yang terjadi?" Ji Fei bertanya. "Semoga berhasil, penaklukan total, dia ingin mencarikanku pekerjaan di perusahaan." Ji Fei menghela nafas lega. "Kalau begitu, tinggallah dan cari cara untuk mengetahui transfer dana keuangan grup Hongke." "Tidak masalah. Aku akan pergi ke Hongke Group sebentar lagi. Kamu harus berpura-pura tidak mengenalku, atau bahkan berkonflik denganku, apa kamu mengerti?" Saya ingat, saat Chen Ziji selesai berbicara, terdengar bunyi bip dari telepon. Ji Fei menutup telepon, menyalakan mobil dan bergegas ke grup Hongke. Cara terbaik untuk berada dalam suasana hati yang buruk adalah dengan melampiaskannya pada seseorang. Hongke Group dan Kia tidak diragukan lagi adalah kandidat terbaik. Saat ini, di kantor Kia, Zhang Yuan baru saja selesai memperkenalkan pengalaman Chen Ziji. Setelah mendengar ini, Kia cukup puas dan langsung memutuskan, kalau begitu biarkan dia bertanggung jawab atas pembangunan proyek perusahaan. Zhang Yuan senang, "Terima kasih, Tuan Qi." Zia tersenyum dan berkata, "Mengapa kita begitu sopan satu sama lain?" Zhang Yuan tersenyum dan mengangguk. Kia mengerutkan kening. Hari ini telah mencapai tenggat waktu yang disepakati oleh Ji Fei. Aku ingin tahu apa yang akan dia lakukan. Zhang Yuan memikirkan tentang operasi meminta Ji Fei mencarikan suami untuknya hari itu. Dengan senyum bangga di wajahnya, saya kira Ji Fei pasti sangat tertekan sekarang. "Mengapa?" Zia bertanya dengan rasa ingin tahu. "Saat dia datang dan kita tidak bisa menemukan pengganti yang cocok untuk si Jun, kita bisa berhenti membangun." Wajah Zhang Yuan dengan biji melon matang penuh kebanggaan. Kia mengangguk, memandang Zhang Yuan dan tersenyum. "Kamu seharusnya sangat puas dengan Chen Ziji ini, kan?" Dia melihat Zhang Yuan tertarik pada Chen Ziji. Wajah Zhang Yuan memerah ketika dia terlihat jelas, tapi dia masih mengangguk, sangat puas. Ketika Kia mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengencangkan kakinya, merasa sangat cemas di dalam hatinya. Jingle bell, saat ini, telepon di atas meja tiba-tiba berdering. Melihat bahwa yang menelepon adalah Kapten Keamanan, Zia mengangkat telepon dengan bingung. "Direktur Qi, ada seseorang dari luar bernama Grup Li, dan dia ingin kita membayar kompensasi kepada Grup Jianghua." Setelah Xionggang, Kapten Keamanan, selesai berbicara, dia diam-diam melirik Ji Fei yang duduk di mobil di luar jendela, dan diam-diam berpikir bahwa orang ini benar-benar hebat. Wajah Zia langsung berubah dingin. Sial, Xionggang sangat ketakutan sehingga dia mengira dia sedang memarahi dirinya sendiri dan tidak berani berbicara. "Biarkan dia menunggu, kita akan segera turun." Patah, Kia menutup telepon dan menatap Zhang Yuan. "Ji Fei ada di sini. Jika kamu benar-benar mengatakan Cao Cao akan ada di sini." Wajah Zhang Yuan juga penuh amarah. Ikuti rencananya. Setelah Zia selesai berbicara, dia berjalan menuju pintu. Zhang Yuan mengikuti, dan kedua wanita itu dengan cepat turun dan sampai ke gerbang. Ji Fei sedang duduk di dalam BMW, menurunkan jendela, dan melihat ke gedung Hongke Group, tingginya sekitar 30 lantai. Dengan luas bangunan lebih dari 100.000 meter persegi, tempat parkir di dalam halaman, lingkungannya elegan dan tinggi.
Saya sangat menyukainya di hati. Mau tak mau aku mulai membayangkan skenario pemindahan kantor grup Lee ke sini. Semakin aku memikirkannya, sepertinya semakin sempurna. Saat ini, dua wanita, Kia dan Zhang Yuanyuan, berjalan ke arahnya. Ji Fei mengangkat matanya dan melihat Kia mengenakan rok hitam, kemeja putih, rambut diikat, dan riasan tipis di wajahnya. Matanya tanpa sadar melihat ke arah perut bagian bawah. Belum melotot, tapi rasanya agak lucu memikirkan bahwa itu adalah anak Zhou Zijian atau Lu Chaojun. Memikirkan pikiran Lu Guxiang lagi, Ji Fei tersenyum. Adapun Zhang Yuanyuan ini, wajahnya tampak bersinar dengan musim semi kedua, penuh cinta. Hal ini membuatnya merasa semakin lucu. Suaminya berselingkuh dan kini dia sedang mencari seorang pria. Dan peran Chen Ziji yang saya atur adalah peran yang paling sempurna. Sia-sia tidur dengan wanita, bermain dengan wanita secara gratis. Memikirkan dua wanita luar biasa ini, Ji Fei tersenyum. Di mata kedua wanita itu, senyumannya merupakan tanda seorang penjahat yang terlalu mencolok. Wajah kedua wanita itu langsung dipenuhi amarah, dan mereka mempercepat langkah mereka di saat yang bersamaan. Suara sepatu hak tinggi mereka yang menyentuh tanah seperti auman marah dua orang. Kamu benar-benar berani datang? Zia meraung marah. Bab 678. Ternyata kalian berdua begitu, wajah cantiknya muram. Suaranya sangat keras. Kemarahan seluruh tubuh. Xiong Gang di sebelahnya melihat betapa marahnya pimpinan Kia, memikirkan Ji Fei datang untuk meminta kompensasi dari grup Jianghua. Wajahnya tiba-tiba menjadi gugup dan waspada. Memikirkan alasan kenapa dia menelepon Ji Fei barusan, Zia mengumpat dengan marah ketika dia membuka mulutnya. Dia melirik ke arah satpam di sebelahnya dan memimpin dengan memegang tongkat karet di tangannya. Dia menatap Ji Fei seperti sekelompok pemburu yang bersiap berburu binatang buas. Ji Fei tidak peduli dengan reaksi mereka dan memandang Kia sambil tersenyum. Aku memenjarakan suami Zhang Yuanyuan, si Jun, dia seharusnya membenciku. Apa maksudmu jika aku benar-benar berani datang? Mungkinkah itu milikmu suamiku juga dibunuh olehku? Memikirkan kematian Lu Chaojun, dia merasa konyol, versi modern dari si Man King. Kamu bajingan, Kia merasa amarahnya akan meledak. Kata-kata Ji Fei terlalu menyakitkan, dan pembukaan mulutnya hanya untuk mengoleskan garam ke lukanya. Bagaimana Lu Chaojun bisa mati jika bukan karena Ji Fei? Keluarga Zhou membunuh Lu Chaojun, tapi pelakunya adalah Ji Fei. Sekarang dia berpura-pura menjadi bukan siapa-siapa, menggoda dan menertawakan dirinya sendiri. Patah, sebelum Ji Fei menunggunya berbicara, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menepuknya, lalu menatap Zia. Kamu hamil, anakmu milik siapa? Pertanyaan ini sangat penting. Berdengung, Zia merasakan suara gemuruh di telinganya. Kini dia sangat waspada dengan kehamilannya, bahkan merahasiakannya. Kini Ji Fei tidak hanya mengatakannya, tapi juga langsung menanyakan siapa ayah anak tersebut. Dia tidak tahu siapa ayah anak itu sekarang. Bagaimanapun, yang pertama adalah Lu Chaojun dan kemudian Zhou Zijian dalam 2 hari itu. Dia merasa sangat tercela dan terhina. Pada saat ini, Zhang Yuanyuan dan yang lainnya menatap langsung ke arah Kia, dengan keraguan di mata mereka. Zhang Yuanyuan tahu betul bahwa Kia pernah bekerja sebagai sekretaris Lu Chaojun di masa lalu dan pada dasarnya mengabaikan pria lain kecuali Lu Chaojun. Dan Lu Chaojun meninggal, dan sekarang dia adalah ketua dewan, dan semua orang tahu alasannya dengan melambaikan jari kakinya. Zia merasakan wajahnya terbakar.
mendengus, Ji-Fei, kamu harus mengurus urusanmu sendiri, katakan padaku tujuan kunjunganmu. Zia mendengus dan mengganti topik pembicaraan. Tujuan saya sangat sederhana, yaitu cepat bantu saya membangun grup Jianghua. Setelah Ji-Fei selesai berbicara, dia melirik gedung grup Hongke di depannya, dengan ekspresi keserakahan di wajahnya. Oh, Zhang Yuan mencibir, Ji-Fei, haruskah kamu memberi kompensasi pada suamiku dulu? Meskipun dia memiliki Chen Ziji, dia yakin Ji-Fei tidak akan menyelesaikan masalah ini, jadi dia bertanya dengan berani. Ji-Fei tersenyum diam-diam di dalam hatinya. Bukankah aku sudah memberi kompensasi pada suamimu? Bukan hanya sekedar kompensasi, tapi juga membuat Anda merasa sangat bahagia hingga masih belum puas. Namun, dia tidak mengatakannya secara langsung, melainkan bertanya sambil tersenyum, suami seperti apa yang kamu inginkan? Katakan padaku kriterianya, dan aku akan mencarikannya untukmu. Nadanya menggoda dan penuh godaan. Saya, Zhang Yuan tiba-tiba merasa tercekik dan tidak tahu harus berkata apa. Dia memang pernah menggunakan masalah ini untuk mengecewakan Ji-Fei sebelumnya. Tapi itu karena dia bertaruh bahwa Ji-Fei tidak akan pernah menemukan pria untuknya. Sekarang, jika Ji-Fei benar-benar ingin mencarikan pria untuknya, bagaimana tanggapannya? Ji-Fei yakin di dalam hatinya bahwa Zhang Yuan telah jatuh cinta pada Chen Ziji, jadi dia mengkhawatirkan masalah ini. Dalam hatinya, dia memuji penampilan Chen Ziji, tetapi ketika dia melihat Xiong Gang dan yang lainnya, bibirnya membentuk senyuman jahat. Zhang Yuan, Direktur Departemen Keuangan Grup Hongke, sedang mencari seorang pria. Dia sedikit lapar sekarang. Apakah ada orang yang dia inginkan menjadi suaminya? Ji-Fei memandang Xiong Gang dan yang lainnya yang berdiri di dekatnya dan berteriak. Ledakan, kata-kata Ji-Fei seperti ledakan bom atom. Orang-orang yang telah mengumpulkan kekuatannya dan siap melawan Ji-Fei kapan saja seperti bola karet yang kempes. Banyak orang tidak hanya tangannya gemetar, tetapi hatinya juga gemetar. Zhang Yuan adalah seorang wanita muda yang terkenal dingin di perusahaan. Berapa banyak pria di perusahaan yang mengintip ke belakang dan membicarakan wanita muda yang dingin ini. Dan itu menjadi topik perbincangan banyak pria setelah makan malam. Terutama penjaga keamanan ini, setiap kali mereka melihat Zhang Yuan dan Si Jun meninggalkan perusahaan bersama, mereka akan iri dan iri pada Si Jun. Sekarang Ji-Fei benar-benar melontarkan kalimat seperti itu. Lapar, ini adalah reaksi pertama Xiong Gang dan lainnya. Zhang Yuan tercengang. Dia tidak menyangka Ji-Fei mengatakan ini di depan umum. Ji-Fei, kamu gangster dan cabul. Dia berteriak dengan marah, wajahnya memerah karena malu. Makan dan berhubungan seks, begini. Ketuamu entah bagaimana telah memanjakan anak seseorang. Lagi pula, suamimu juga telah masuk. Ini malam yang panjang. Bukankah kamu membutuhkan seorang pria untuk membantumu mengatasi kesepianmu? Ji-Fei memiliki ekspresi yang mengatakan, saya mengerti. Engah, Zhang Yuan sangat marah, hingga dia akan muntah. Penglihatan Kia juga menjadi hitam. Dia sebenarnya tertembak saat berbaring. Ji-Fei ini terlalu mesum dan bajingan. Xiong Gang, kalian hajar dia sampai berkeping-keping. Perintah Zia dengan marah. Xiong Gang dan yang lainnya segera menghentikan lamunan mereka dan memandang Ji-Fei. Nak, segera minta maaf kepada ketua kami. Jika tidak, kamu tidak akan berguna. Ji-Fei memandang mereka dan menggelengkan kepalanya karena kecewa. Kamu sangat menyedihkan. Kamu bahkan tidak berani mengambil kesempatan untuk memilih wanita muda yang cantik. Kamu pecundang. Dahi,
Hati Xionggang dan yang lainnya dipenuhi dengan rumput dan kuda lumpur yang berlari kencang. Tentu saja mereka menginginkannya, tapi dalam hal ini, siapa yang berani memintanya? Selain itu, tidak mungkin mendapatkannya, pergilah ke neraka. Xionggang mengambil tongkat itu dan menghantamkannya ke arah Ji Fei. Gerakannya cepat dan serangannya kejam. Meskipun Ji Fei ada di dalam mobil, jika dia menabraknya, dia pasti akan membuat seseorang pingsan. Ji Fei mencibir di bibirnya, "Kamu sangat tidak tahu malu." Suara mendesing, dia dengan santai mengeluarkan handuk kertas dan membuangnya sesuka hati. Terdengar suara mencicit, dan handuk kertas itu seperti pisau tajam, tertanam di lengan Xionggang. Ah! Aliran darah muncrat dari lengan Xionggang yang memegang batang karet, diikuti dengan teriakan keras. Bang! Batang karet di tangannya jatuh ke tanah dan mengenai kakinya. Aduh! Dia melolong seperti serigala, melompat berdiri dan pingsan di tempat. Para pengawal yang awalnya ingin bergegas tercengang saat melihat pemandangan ini. Ini pertama kalinya saya melihat seseorang melukai seseorang dengan tisu. Tahukah Anda, tisu itu lembut. Berapa besar tenaga dalam yang diperlukan untuk mengubah tisu menjadi pisau tajam? Matanya tertuju pada wajah Ji Fei, hanya dipenuhi rasa takut. Ji Fei melepas sabuk pengamannya, membuka pintu mobil, dan perlahan keluar dari mobil. Matanya tertuju pada wajah Kia dan Zhang Yuan yang juga tertegun. "Kia, mungkinkah anakmu disebabkan oleh seorang wanita?" "Ki." Seteguk darah tua hampir muncrat. Ji Fei sudah melihat ke arah Zhang Yuan. "Suamimu selingkuh? Itu pasti karena kamu menyukai wanita dan tidak menyukai pria." Zhang Yuan. "Begitu. Ternyata kalian berdua." Haha, Ji Fei tiba-tiba tertawa. Bersambung.